Jadi dari situ dia kayak mau niru Arya Subagio itu, niru. Akhirnya dia ngantarin puisinya, dia nulis puisi, dikasihnya sama ibu guru bahasa Indonesia kalau nggak salah, tapi pustakawan juga, jaga pustaka di sekolahnya. Jadi habis itu kayak gini, sure, kamu bahasa puisimu mirip itu loh sama di Djoko Damono gitu. Terus dia siapa itu sama di Djoko Damono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to YouTube channel Dunia Aska. Yeay. Kita udah buka puasa nih kan, pasti Udah semangat dong. katanya. Tengok aja muka-muka cerah kayak gini. Muka cerah, apalagi baru pangkas kan, jadi kayak ganteng-ganteng gitu. Ah iya. Nah, oke, untuk kali ini kita bincang-bincang soal Saska. Oke. Tapi kita akan bincangnya tuh mengenai nama-nama penyair gitu. Boleh. Tapi kalau lupa-lupa gitu nggak apa-apa. Gak apa-apa sih, nanti kan kita Oke. tanya juga yang tahu. Oke. Emang udah ada kamu persiapan sesuatu gitu? Udah sih. Apa itu? Nah, dalam cangkir ini guys, ini ada nama-nama penyair. Oke, berarti bukan sembarang cangkir gitu ya? Ya, ini cangkir aja. Cangkir puisi. Cangkir puisi. Ya, oke. Kita akan ambil salah satu dari kertas di dalam ini, tapi nggak mungkin semua kita ambil juga kan. Oke, sebelum main, nama saya Muhammad sekalian ST. Saya adalah seorang penyair. Ya, kamu siapa? Saya Kuragala Rahman, saya bukan penyair. Syukur deh gue ada saingan. Dan dirimu di sana? Rapina semesta. Ya, bukan Oke. siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kan siapa-siapa. Jadi aku juga enggak deh jadi penyair. Oke, nggak apa-apa. Oke, kembali ke permainan. Siapa yang mau mulai duluan? Nggak apa-apa, terserah siapa aja. Yang mungkin yang cantik aja dulu kayaknya. Oke, yang kasih dulu ya. Cantik ya. Oke, makasih. Cantik cuman di sini aja. Oh ya, karena cewek sendirian ya. Diguncang-guncang gitu. Oh, kita guncang ya. Oke, ya. Kita guncang ya. Kita guncang siapa nih? Guncang, Nama penyair guncang, ini yang guncang. pertama kali keluar. Oke. Bismillah. Hop. Siapa ya? Mardi Luhung. Kamu tahu nama Oke, dia? Mardi No, Luhung. baru dengar. Kalau kamu apa sih gambar nama Mardi Luhung? Apa ya? Mungkin aku udah mulai agak lupa sama dia. Oh my god. Aku kan bukan penyair. Oh, bukan penyair ya, dia juga sih. Jadi Mardi Luhung ini setahu saya dia itu tinggal di Gresik. Dia itu memang penyair, dan dia punya anak juga penyair, namanya siapa? Panji Ramadan, iya kan? Panji Oh, Panji Ramadan tahu? Ramadan. Panji Ramadan itu kan penyair, udah besar juga sih di Kompas gitu. Nah, saya sih kayak lebih kenalnya dari Pak Mardi Luhung ini ketika saya punya teman di tahun dulu tuh kan, saya kayak penyair di kompas.com, Pak. Jadi namanya Pak Hidayat Raharja. Jadi Pak Hidayat Raharja ini penyair dari Madura gitu. Jadi dia ini adalah seorang guru biologi tapi nulis puisi. Memang kayaknya nggak terlalu, karyanya itu keren banget menurut saya. Salah satunya Efek Songkem, Panggang Betina, lucu-lucu deh judulnya dia. Dan dia itu cerita bahwasanya dia punya anak, siapa ya namanya, pakai Maulida gitu. Jadi anak dia itu berteman, Pak Raharja ini berteman dengan Mardi Luhung. Jadi si Maulida ini kayak suka gitu sama Mardi Luhung itu, om ini kayak bangga gitu loh kayak jadi penyair. Nah, saya masih ingat akhirnya Maulida tuh nulis puisi di kompas.com itu, dia nulis judulnya Kebun Angka-Angka. Wow, keren. Dan ya Kebun Angka-Angka itu keren banget. Dan sempat ngobrol juga. Nah, tentang Mardi Luhung ini yang saya ingat sih puisinya salah satunya itu Bukit Gelap. Bukit Gelap itu kayak kebayang udah kiamat gitu loh. Kayak iya beneran kayak kiamat. Terus kayak gunung-gunung berjalan apa gitu. Imajinatif ya. Imajinatif, tapi kalau abang tuh mikirnya tuh kayak ngeri banget gitu, kayak dunia ini bakal hancur. Abang masih gitu. ingat nggak lirik yang paling abang ingat dari puisi itu? Aduh, udah lupa sih. Cuma dia kayak di awal-awal itu bagi abang tuh horor banget, kayak terasa ya Allah kiamat kayak gitu ya, pada gunung-gunung pada berjalan pada apa gitu, bukit-bukit gelap itu kan. Tapi pada akhirnya kayak di bawah-bawahnya tuh jadi kurang ini sih, kayak apa namanya tuh, kayak Datar. bukan kayak kita kan mungkin kita berharapnya kayak tentang kiamat semua, tapi kayak di bawah tuh kayak pecah gitu, kayak mungkin cara dia sih. Jadi
nggak kayak tentang kiamat gitu. Mungkin lebih ke style nulis dia yang kayak seperti itu ya. Kalau style sih nggak tahu karena nggak tahu banyak sih, cuma aku kayak mati lu bukit gelap gitu, jadi kayak bukit gelapnya tuh keren banget gitu. Jadi teman-teman bisa membaca bukit gelap di Google. Oke. Siapa lagi ya? Apa? Atau Boleh. Lalu siapa nih? siapa ya? Siapa tuh? Pranita Dewi. Ya. Aduh. Perempuan ya. Iya, benar. Ya, perempuan kayak kamu deh cantiknya Oh, gitu. makasih. Cantik dan menulis puisi. Apa yang Anda tahu tentang Pranita Dewi? Nggak tahu. Belum tahu ya, Belum tahu. bukan nggak tahu belum Pernah tahu. dengar Pernah namanya, dengar. pernah dengar. Oke, Cuman silakan belum tahu. Bapak. Bapak. Bapak Eko. Oke. silakan. Pranita Dewi tentu saja dia penyanyi perempuan ya. Hmm. Salah satu puisinya yang paling dibicarakan, sering dibacakan banyak orang di lomba tuh Ngaben. Ngaben Oh, ya. ngaben. Ya, Hmm. aku pernah membaca karya-karya dia setelah di luar Ngaben, dan itu dia memang cenderung puisinya itu puisi-puisi tradisi, mitos, dan juga yang mengangkat lokalitas hal-hal budaya ya. Paling dominan itu Bali. Dan salah satu puisinya itu yang mengisahkan tentang dongeng-dongeng Dewa Krishna. Itu pernah aku baca dan itu jadi salah satu fondasi aku untuk menulis puisi. Kok bisa jadi fondasi gitu? Kenapa emang? Karena aku suka dengan gaya narasi puisi Pranita Dewi dan juga bagaimana dia lugas untuk membuat kalimatnya itu tidak terlalu bertele-tele, kayak menambah kayak tidak banyak memakai kata-kata hubung ataupun kata-kata bantu yang tidak perlu lah dalam sebuah puisi. Kalau abang, apa yang abang tahu tentang Pranita? Pranita Dewi kan iya Ngaben itu yang dibacakan oleh Nana Rizky di Hari Puisi Indonesia pada tahun 2015 ya, kalau nggak salah 2019, dan Nana Rizky ini kan dia menang gitu. Seingat saya kalau nggak salah Pranita Dewi ini dia tuh kayak anak angkatnya itu loh, Presiden penyair Malioboro itu yang meninggal barusan, Kumpulan Duparangi Iya. kalau nggak salah. Dia tuh kayak keren-keren gitu sih. Memang dia kayak bahas-bahas tentang Bali-Bali gitu kan. Dia masih muda dan bukan salah satu ya karyanya itu masuk yang apa itu Pena Kencana apa tuh namanya 60 Anugerah penyair Pena Kencana itu. Iya, anugerah itu tuh. Jadi kayak 60 penyair apa gitu gitu. Kali aja di samping kita besok jadi Pranita Dewi yang selanjutnya. Jadi Pranita kamu Dewi harus KW. nulis ya. Oke. Iya, dia kan sempat nulis yang tentang kampungnya tuh keren banget juga Ya. sih. Berarti dia kayak punya potensi kan. Apalagi puisi pertama dia itu. Iya, sempat menang gitu kan. Ah, Udah. Iya. Oke, apa lagi nih? Lagi, silakan Eko. Ini kamu yang ambil. Kamu kan Iya, belum ya. Eko yang ambil. Eko belum? aku belum. Oh, ya. Belum. Siapa ya? Dua. Siapa nih? Jelas enggak? Enggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan. Sorry ya. Joko Pinurbo. Joko Pinurbo, Joko. silakan. Ayo Rapina Joko Iya, Pinurbo. Rapina pasti bisa. Ini well. Gue dulu. Ayo duluan. Oke, ayo Joko Pinurbo kamu deh. Oke. Ya, betul lah. Joko Pinurbo dia Bisa penyanyi. sih nanti ibu itu nggak kelihatan wajahnya. Oh, iya. Ya. Joko Pinurbo itu aku kenal sebagai penyair celana. Kenapa celana? Karena salah satu puisinya juga berjudul celana, dan juga itu puisi Joko Pinurbo itu imajinatif, kreatif, dan juga aku nggak nyangka dia bisa mampu menuliskan hal-hal di luar nalar seperti itu dalam bentuk puisi dan bisa dinikmati. Dan Joko Pinurbo seorang penyair yang luar biasa lah kalau menurutku. Kok aja. Jadi Bu, apa Bu yang Bu tahu tentang Joko Pinurbo ya Bu? Nggak banyak tahu sih. Iya, mungkin tapi ada beberapa yang tahu. Ada Pernah siapa baca tahu? buku Joko Pinurbo? Pernah, cuman udah lupa ingat soalnya udah Iya. lama banget nggak baca buku puisi. Aduh, Iya. kenapa bisa lupa? Kok bisa gitu? Kenapa? Emangnya kesibukannya sekarang tuh sedang Sibuk gimana? banget. Sibuk banget ya. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita hari ini kayak
sengaja nodong dia gitu biar dia tuh nggak durhaka dari jalur puisi gitu loh. Kita culik pemirsa. loh. Kita culik dia gitu. Eh, Tapi guys, kamu tuh punya cerita tersendiri loh tentang Joko Pinurbo. Saya masih ingat ketika itu kamu nulis puisi di apa, kemudian kamu masuk itu loh yang nominasi yang kayak tali-tali gitu yang ada bukunya loh Pak. Apa sih itu yang ada Dedi Triryadi? Apa sih kamu lini.com? Apa sih Lini Piksi? Apa sih dulu kamu? Oh, Kamu lupa. Kamu malah kayak bilang kayak di situ nggak sih kamu yang Joko Pinurbo atau di majalah online, jalur online? Lokomotex. Lokomotex. Di Iya. situ kamu yang itu tuh, bukan? Ya di situ. Soalnya kebetulan kan Hmm. puisiku diterbitkan di Lokomotex itu mengambil inspirasi dari Joko Pinurbo yang jadi ide dari Bulletin itu sendiri. Hmm. Jadi ya sesuatu yang membahagiakan aja bikin puisi tentang Joko Pinurbo dan bisa diterima di majalah kayak gitu. Hmm. Senang gitu ya. Senang. selamat ya Kak. Sama ya Kol. Ya, kapan? Ini luar biasa. Bentar lagi ya kan. Bentar Bentar lagi. lagi. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Tunggu Pasti aja. ada. Oke yuk Pina ya. Oke. M.A.N. Mansion. Oke, kamu dulu. Kayaknya kayak beda banget kayaknya. Beda banget. Satu hal nih. Nah, apa? Cewek nggak ada mungkin nggak tahu soal Eman Masuk. Gitu ya. Jadi yang di samping kita cewek apa enggak? Aku kan cewek. Iya kan cewek. Ayo ada Aku sesuatu. kayak di lupa sini. inget gitu deh. Oke. Tapi aku tahu kenal nama ini. Iya, Cuman salah satu visinya deh. sesuatu visinya. Ayo kok apa kok? Apa ya? Aku cuman mengingat baris puisinya aja. Apa? Heeh. Pecahkan saja gelas itu Iya. biar ramai. Oh itu Bukan Pak. Bukan ya? Bukan, itu kan yang itu ADC1. Iya, ADC1 kan dia terinspirasi dari Hairil Anwar. Iya. Nah, ini yang kedua Bapak, tidak ada New York hari ini. Kamu punya bukunya Kylie? Punya tapi udah entah kemana. Iya, tidak ada New York hari ini. Itu dia bercerita tentang membuat puisi khusus untuk Rangga. Kan itu setelah berapa tahun kemudian ADC 2014 muncul ya. Jadi itu An Mansur itu lebih terkenal lagi. Tapi tahu nggak sih kalau An Mansur itu dulu adalah laki-laki yang takut sama manusia. why? Ya, dia punya masa lalu yang buruk, dia tidak berbicara dengan manusia. Sampai dengan ibunya pun dia itu cuma surat-suratan, misalnya kayak ulang tahun. Jadi dia kayak mikir gitu. Jadi memang di keluarga mereka itu kayaknya keluarga puitis gitu kan. Maksudnya dia nggak ngomong. Dia tuh cuma kayak, "Ma, hari ini aku ulang tahun, aku mau minta belikan balon." Nanti ibunya tuh kan adalah perempuan yang paling cepat keluar dari rumah karena harus jual-jualan bumbu-bumbu di pasar, di salah satu tempat di Makassar itu. Ya udah, nanti ibunya akan baca surat itu. Kalau ibunya udah punya uang, dibeli entah beli buku kayak apa itu untuk adik ulang tahun, ditulis di situ gitu. Jadi dia kecewanya itu karena dia lebih parahnya anti manusia dan takut manusia yang gak mau ngomong sama manusia, mengurung diri di kamar. Dia mengurung diri di kamar itu kamar kakeknya. Di kamar kakeknya itu sekitar ada 300 buku. Itu semua itu tuh udah pada diapakan sama dia. Udah dibaca sama dia itu. Nah, itu sampai akhirnya karena ayahnya pergi, dia marah. Lebih marahnya lagi dia ayahnya pergi. Ayahnya tuh jelek. Ayahnya itu laki-laki yang jelek, dipaksa nikah sama ibunya, dan ibunya itu sempat selingkuh. Tapi akhirnya setelah 1 tahun ibunya pulang, dan ibunya pikir ya udahlah aku pulang aja, mungkin laki-laki jelek itu udah gak ada di rumah lagi gitu kan. Tapi ternyata ketika ibunya pulang, malah ayahnya itu ngobrol dengan kakeknya. Nah, itu baru ayahnya sampai ibunya tidur itu baru 1 tahun kemudian. Nah, kemudian lahirlah An Mansur kan. Jadi itu tuh dia ininya karena ayahnya pergi, kemudian kayak juara-juara kelas gitu loh, Pin. Tapi orang bilang gini, kau tuh kayak An Mansur, juara kelas, juara umum, meskipun ayahnya nggak ada. Dia sakit hati. Menurut dia kalau orang bilang dia juara umum tuh nggak apa-apa, itu sebuah prestasi yang harus dibanggakan. Tapi ketika ada embel-embel dia tuh juara umum tapi meskipun nggak ada ayahnya, itu tuh menyakitkan bagi dia gitu. Akhirnya dia kayak anti manusia sampai dia kayak mulai terbuka gitu waktu SMA kalau nggak salah. Jadi dia sering ke perpustakaan dan dia menemukan Simfoni 2 itu karya dari Subagio Sastrowardoyo ya kalau nggak salah. Ya, Subagio Sastrowardoyo. Jadi dari situ dia kayak mau niru karya Subagio itu. Niru. Akhirnya dia ngantarin puisi dia nulis puisi, dikasihnya sama ibu guru bahasa Indonesia kalau nggak salah, tapi pustakawan juga, jaga pustaka di sekolahnya. Jadi habis itu kayak gini, An Mansur, kamu puisimu mirip itu loh, Sapandi Djoko Damono gitu.
Terus dia siapa tuh Sapardi Djoko Damono, nggak kenal kali gitu kan. Nah dari situlah dia mengerti hanya Sapardi Djoko Damono yang akan jadi Sapardi Djoko Damono, Rapina Semesta akan menjadi Rapina Semesta, Eko Ragil akan menjadi Eko Ragil. Seperti apa kita meniru orang lain, kita tuh nggak bakal bisa meniru seperti itu. Hanya orang itu yang bisa seperti itu gitu. Nah ternyata apa ya, orang-orang sekeren dia yang udah penyair nasional yang sudah besar banget, bahkan jadi kurator juga di Ubud Writer, sempat satu kamar juga sama cantik itu lupa siapa? Eka Kurniawan. Eka Kurniawan itu gitu. Jadi kita kan bukan yang kayak gitu ya, bukan anti manusia, tapi dia bisa berjuang segitunya banget. Keren Bagusnya. banget. Oh, jadi sebenarnya kisah Rangga itu terinspirasi dari Eva Mansur itu. Iya, jadi gini. Soalnya kan Oh, agak mirip itu. Oh gitu ya? Mm-mm. Aku merasa Rangga kayak gitu. itu kan tipikal yang dingin banget kayak kulkas. Oh. Di situ dia memang nggak mau bergaul gitu intinya, sampai ketemu sama cinta tuh pun dia masih kayak jutek cuek gitu. Oh. Dia dingin kayak kulkas. Mm-mm. Berarti dia pelopor cool boy sekarang ini ya. Iya, kali ya. Laki-laki dingin tuh Iya, pelopornya si Rangga rupanya. Oh, jadi kamu nyambungnya di situ ya. Ya itu. Jadi kamu mulai sekarang coba kamu baca-baca Eman Mansur. Salah satu karyanya kan yang terkenal juga Mencatat Ibu Buat Ayah. Jadi kayak saya dulu tuh nggak tahu seperti kisahnya kenapa dia harus cerita tentang keluarga gitu kan. Ternyata dia kemarin itulah menjadi. Iya, di cerita Rangga tuh pun juga sebenarnya anak broken home dia. Oh, gitu Dan ya. bahkan dia tuh pergi ke luar negeri lah pokoknya, ke Amerika, ke Iya, mana. Dia nggak mau tinggal sama ibunya. Oh, Sampai gitu. akhirnya nanti adik tiri dia nyebut dia gitu. Kenapa sih cerita kayak gitu nggak dibuatin film yang memang itu ceritanya gitu? Kan udah dibuat film, Pak. Meski Bagus sih, ADC itu udah ini juga. Jadi menurutmu kayak mana nih? Sebagusnya kayak mana? Menurutmu kayak mana nih sebagusnya? apa Bagusnya sih? mana? Aduh, aku kenapa pojok? Jawab aja, itu menurut aku sudah bagus banget kok. Bagus ya. Iya sih. Aku belum nonton sih, jadi aku nggak bisa. Aku cuma ADC 2 belum nonton. Nah, ADT 2 lebih ini sih, lebih ada humorisnya sih. Oh. Yang kamu jahat itu humoris. Iya. Kamu jahat. Ya jahat dia kan. Oh. Ada cowok gitu ninggal 10 tahun, ceweknya nggak ada kabar, gitu aja kan jahat. Kelihatan Oh. kali anti manusianya di situ kan. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Oh, kita lanjut aja kali pemirsa ya. Jadi cerita film ya Iya, guys. jadi kamu kayak keren sih, Iya. Mbak. Tadi kita nunggu-nunggu kamu tuh ngomong ya kan, saya ada apa dengan cinta baru tuh ya kan. Kalau film sih aku. Iya, suka ya. Apa lagi nih? Nggak apa-apa. Cecep Samsul hari aku nggak tahu. Kayaknya kamu yang nulis deh. Kamu nulis kok nggak tahu. Ya guys, siapa guys? Ada yang tahu nih? Yang tahu di komentar ya. Ya di komen ya. Kalau kamu tahunya apa? Aku udah lupa sih Cecep Samsulari. Udah lumayan lupa. Aku tahunya dia penyair yang udah senior juga sih. Iya. Tapi nggak tahu sih. Belum tahu ini banget ya. Saya punya cerita sih sama Cecep Samsul hari ini. Jadi saya menganggap tuh kayak guru saya gitu. Ada teman kita yang udah pernah ketemu, Siapa? Siapa? Muhammad Putra. Oh, Ya. Jadi dia ketemu waktu apa tuh yang Mastera Majelis Asia Tenggara itu, dia ketemu itu. Jadi saya menganggap Mas Cecep Samsul hari ini adalah guru saya. Jadi cerita saya dengan Cecep Samsul hari ini bermula ketika waktu saya SMA, aliyah ya, madrasah aliyah tuh kayak setingkat SMA. Saya jaga masjid, kemudian ada kayak gudang-gudang masjid itu tuh. Disitulah saya ketemu Efrosina, karya Cecep Samsul hari. Nah di situ tuh sampai sekarang bukunya masih ada. Jadi kalau di sini nih di ini ini ambil Kak. Ini Tes kok. ini iya yang di sampingnya ini iya tuh. Ya jadi itu bukunya bisa diambil dulu sebentar sama Eko ya. Ayo cepat. Oh udah. Nah ini bukunya ya. Nah, ini Udah bersejarah banget. banget tuh buku. Di sini nih ada bacaannya tidak untuk diperdagangkan. Jadi saya dulu tuh memang takut banget sama yang mencuri ya, tapi ya udahlah ini buku. Oh jadi itu buku Jadi buku curian. Gini loh, kan saya tadi cerita, saya jaga masjid. Kakak senior saya itu di SMA ini. Jadi dia kayaknya minjam buku ini, nggak tahu lah kakak tuh kayak minjam kayak untuk PR atau apa nggak tahu. Jadi dia pergi, jadi kita nggak sempat kayak ketemu pas dia mau pergi gitu, jadi nggak sempat kayak akrab gitu. Dia pergi, saya jaga masjid gitu. Dia berhenti garis, dia ketemu buku ini. Buku ini kayak imajinatif banget. Yang paling saya ingat itu judulnya adalah Mengusung Keranda. Mengusung keranda ibu, tubuhku air mata, nestakaku sempurna.
Nah, salah satu puisi dia saya pernah mencontek jurus, yaitu judulnya Pagi Bertasbih, saya buat Embun Bertasbih. Kemudian itu dimuat di Riau Pos. Pertama kali saya dimuat di Budaya Riau Pos itu yang Embun Bertasbih. Itu saya buat ya. Kemudian ada juga yang di ujung kata-kata. Di ujung kata-kata itu dimuat di Ekspresi Riau Pos. Ya, sampai saya kayak merasa bersalah gitu sama dia. Jadi kayak minta maaf gitu sama dia gitu. Dan buku itu juga dimuat yang Embun Bertasbih itu dimuat di Diverse. Antologi bahasa Inggris bahasa Indonesia dimuat kayak di Amazon.com atau apa deh gitu waktu itu. Bisa cari di Google ya. Bisa cari juga. Jadi ini guru saya, bahkan saya teman-teman pernah tahu nggak sih buku saya yang Bimbi Lebika? Tahu. Nah itu tuh dari dia ini dia kan orangnya pintar banget, dia tuh kayak penjelajah, dia bisa menggabungkan timur dan barat di posa di sama dia ini nih kayak gitu. Dia bisa bicara neraka, bisa juga bicara inferno gitu-gitu kan. Nah itu dia satu waktu dia menulis puisi, saya lupa ketemunya di internet gitu. Dia kayak bahas tentang anak kecil. Jadi di situ ada nama Peter Pan, kemudian ada Tom Sawyer. Jadi Peter Pan ini kan anak tokoh yang nggak dewasa, kawannya anak-anak. Ya. Si Wendy dan segala macamnya itu kan. Kemudian yang Tom Sawyer ini anak nakal kan, anak Badung. Nah saya pikir Bim Bim itu anak Badung juga. Rupanya Bim Bim itu nama boneka Zlatan. Oke, karena kita harus menutup cerita ini pemirsa. Ya, kita mungkin kesimpulan aja kali ya. Nah, kita ini adalah manusia yang sebenarnya yang kurang membaca. Jadi kita mungkin kayak kita kan udah sempat menulis puisi nih ya, sempat ya, dirimu juga sempat ya. Tapi kita tuh kayak kurang tahu sejarah penulis-penulis terdahulu apa aja yang mereka lakukan gitu. Jadi teman-teman, bagi Anda mungkin yang tahu banget tentang penyair-penyair kita sebut, ada siapa aja tadi? Eman Mansur, Cecep Samsari, Joko Pinurbo, Ahmad Diluhung, dan lain-lain lah ya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu banget tentang itu, jadi bisa berbagi cerita di kolom komentar. Isi komennya ya. Iya, isi komennya ya tentang penyair-penyair. Wah, aku tahu banget tuh, aku juga punya sejarah. Wah, aku tuh kayak connect banget sama Kak Arapina, sama dengan gua gitu kayak nonton-nonton film kayak gitu kan. Jadi YouTube ini bisa hidup ya kan. Ya, pastinya kita harapannya sih setelah ini kita pada lebih membaca lagi, dan lebih kayak ya generasi milenial juga harus generasi yang cerdas ya kan, cintai buku. Ya udah Bu, jangan lupa promonya Bu, silakan Bu. Promo apa ya? Jangan lupa untuk jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga untuk share ke kawan-kawan kamu, baik yang suka baca atau tidak suka baca atau mau baca. Iya. Okay. Iya. Kapan lagi ketemu Angelina Jolie? Ya kan? Iya. Karena kita teman-teman udah pada malam Senenan, ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Dan ada yang punya rencana, ada punya rencana yang indah, mudah-mudahan sampai ke yang indah-indah lagi. Oke, thank you teman-teman. Saatnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Astaga. 22 menit. Kamu tadi